Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian curiga dengan perubahan kecil pada pasangan? Aku pun begitu. Belakangan ini istriku selalu pulang dengan wangi parfum baru, padahal aku tidak pernah sekalipun membelikannya. Awalnya aku berpikir itu hal sepele, tapi semakin lama semakin janggal. Sampai akhirnya aku tahu dari mana parfum itu berasal. Dan saat kebenaran terbongkar, jantungku serasa berhenti berdetak. Pagi itu, seperti biasa, aku bersiap berangkat kerja. Rumah kecil kami sederhana namun hangat. Rani, istriku, sudah lebih dulu bangun, sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Aku menyalakan kipas kecil di ruang tamu, lalu duduk merapikan dasi. Saat itulah, untuk pertama kalinya aku menyadari sesuatu yang janggal. Sebuah aroma harum yang asing tiba-tiba tercium. Bukan aroma masakan, bukan pula bau sabun atau minyak kayu putih yang biasa dipakai Rani. Ini berbeda, lebih elegan, tajam tapi lembut, seperti parfum impor yang biasa dipakai orang kantoran kelas atas. Aku menoleh ke arah dapur. Rani sedang menggoreng telur dengan wajah tenang. Rambutnya yang sebagian tertutup jilbab sederhana tampak rapi, wajahnya segar. Tapi yang paling menyita perhatianku adalah aroma itu. Wangi yang sama sekali tak pernah ada di rumah ini sebelumnya. "Ran," panggilku sambil berdiri. "Kamu pakai parfum baru ya?" Ia menoleh sekilas, tersenyum kecil. "Iya, Bang. Biar segar aja." Aku mengerutkan dahi. "Aku nggak pernah beliin kamu parfum." Tangannya sempat berhenti mengaduk telur, tapi ia cepat menutupi dengan tawa ringan. "Oh, ini cuma parfum murah kok. Aku beli di toko dekat pasar." Aku mengangguk pelan, mencoba menerima jawabannya. Tapi ada sesuatu di suaranya yang terasa janggal. Bukan apa yang ia katakan, melainkan cara ia mengatakannya. Ada jeda singkat sebelum ia menjawab. Ada senyum yang dipaksakan. Sepanjang perjalanan ke kantor, aroma itu masih tertinggal di hidungku. Parfum itu terlalu mewah untuk disebut parfum murah. Aku pernah bekerja bersama rekan-rekan yang memakai parfum kelas atas, dan aromanya mirip sekali. Aku bukan ahli parfum, tapi aku cukup tahu perbedaan antara parfum murahan dan yang asli. Hari itu, aku tidak bisa fokus bekerja. Setiap kali aku menutup mata, yang terlintas hanyalah wajah Rani dengan senyum samar dan wangi yang asing itu. Hari-hari berikutnya, keanehan itu semakin sering muncul. Setiap kali aku pulang kerja, rumah sudah dipenuhi aroma parfum yang sama. Kadang wangi itu tercium dari baju Rani, kadang dari ruang tamu, bahkan dari kamar tidur. "Ran, kamu beneran beli parfum itu sendiri?" tanyaku suatu malam. Ia menatapku cepat, lalu mengalihkan pandangan. "Iya, Bang. Kenapa sih? Masa parfum aja dipermasalahin?" Nada suaranya terdengar defensif, berbeda dari biasanya. Aku semakin curiga. Aku mulai memperhatikan lebih teliti. Setiap kali Rani bersiap pergi keluar rumah, entah katanya ke pasar atau arisan, ia selalu menyemprotkan parfum itu. Bukan sekali dua kali, tapi setiap kali. Suatu sore, aku sengaja masuk ke kamar lebih awal. Di meja riasnya, tidak ada botol parfum baru. Hanya ada parfum lama yang sudah hampir habis, dengan aroma berbeda. Aku mencari ke laci-laci, tapi tidak menemukannya. Seolah-olah parfum itu tidak pernah ada, hanya meninggalkan aroma tanpa wujud. Aku mulai berpikir macam-macam. Jika benar Rani membeli sendiri, kenapa parfum itu tidak pernah kutemukan di rumah? Apakah ia menyimpannya di tempat lain? Atau, kemungkinan yang lebih menakutkan, apakah parfum itu pemberian seseorang? Keraguan itu menggerogoti pikiranku. Malam-malamku tidak lagi tenang. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil. Cara Rani tersenyum, cara ia berpakaian, bahkan caranya menjawab pertanyaanku. Semua tampak berbeda. Aku mencoba berbicara lagi dengan lembut. "Ran, kalau kamu ada yang ingin cerita, cerita aja. Aku suamimu. Aku nggak mau ada yang ditutup-tutupi." Rani terdiam lama, lalu tersenyum pahit. "Bang, aku nggak ada apa-apa. Jangan terlalu mikir yang aneh-aneh."
Jawaban itu tidak menenangkanku. Justru semakin membuatku resah. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Aku pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu masuk rumah, aroma parfum itu langsung menyergapku, lebih kuat dari biasanya, seakan baru saja disemprotkan. Aku berjalan ke kamar, dan melihat Rani sedang berdiri di depan cermin. Tangannya memegang botol kecil berwarna elegan, parfum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Begitu menyadari aku datang, ia terkejut, cepat-cepat menyembunyikan botol itu ke dalam laci. Aku berdiri mematung di pintu, dada berdebar. Rani, dari mana kamu dapat parfum itu? Ia menoleh, wajahnya pucat. Ini cuma titipan teman. Aku menatapnya tajam. Teman? Teman yang mana? Ia tidak menjawab, hanya menunduk. Bibirnya bergetar. Dan malam itu, aku tahu, ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik sebotol parfum kecil itu. Aku berbaring gelisah sepanjang malam, sementara Rani tidur dengan punggung menghadapku. Pikiranku dipenuhi tanda tanya. Siapa yang memberi parfum itu? Untuk apa? Dan kenapa ia harus menyembunyikannya dariku? Aku tahu satu hal, aku harus mencari jawabannya sendiri. Karena jika tidak, aku akan hancur perlahan oleh curigaku sendiri. Sejak malam ketika aku melihat Rani menyembunyikan botol kecil itu ke dalam laci, pikiranku tak pernah benar-benar hening. Parfum bukan sekadar wangi, ia tiba-tiba menjelma menjadi pertanyaan, kemungkinan, bahkan ancaman yang menguasai siang dan malamku. Aku menyadari satu hal, di balik sebotol wangi, ada cerita, ada pengirim, ada maksud. Kalau aku ingin menenangkan dadaku, aku harus mencari jejaknya. Bukan dengan emosi, melainkan dengan kepala dingin. Pagi itu aku bangun lebih awal. Rani masih tertidur, nafasnya teratur, wajahnya damai seperti tak terjadi apa-apa. Aku sempat memandangi garis halus di sudut matanya. Perempuan yang kucintai ini pernah menjadi tempat tenangku, rumahku, dan mungkin masih. Namun rumah bisa terasa asing jika atapnya menyimpan rahasia. Aku tidak ingin meneriakinya, tidak ingin menuduh tanpa bukti. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Perlahan, aku membuka laci meja rias. Botol itu ada di sana. Kecil, elegan, kaca bening dengan cairan keemasan, tutup metalik mengilat. Bukan kemasan generik pasar malam. Labelnya sederhana namun meyakinkan. Huruf serif tipis. Nama merek asing yang terdengar mahal. Aku mengangkatnya. Mencium tutupnya. Ada denting aroma yang sulit kutepis. Jeruk mandarin yang segar, bunga melati yang lembut, dan kemudian sesuatu yang hangat, vanila dan ember, meninggalkan jejak di kulit. Ini bukan parfum murah. Hidungku mungkin bukan ahli, tetapi ingatanku pada bau tak mudah bohong. Aku memotret botol itu dari beberapa sudut. Kode kecil di bagian bawah, serangkaian angka dan huruf, kutangkap jelas. Aku meletakkannya kembali, hati-hati pada posisi semula. Ketika Rani terbangun, ia menemukan aku di dapur menjerang air. "Bang, kau pagi-pagi sudah siaga?" tanyanya sambil tersenyum. Aku membalas seperlunya. "Pingin sarapan lebih awal," kataku. Kami mengunyah roti dalam percakapan yang ringan di permukaan, namun penuh arus bawah yang tak terucap. Di kantor, setelah istirahat siang, aku mulai menyusun langkah. Pertama, mengenali merek. Namanya tidak familiar, tapi gaya tipografinya mengingatkanku pada butik-butik parfum niche di pusat perbelanjaan besar. Aku menuliskan daftar mal yang Rani biasa lewati sepulang kerja. Jika benar ia membelinya di sana, pasti ada jejak transaksi. Jika bukan beli, mungkin hadiah. Dan hadiah itu dari siapa? Sepulang kerja, aku tidak langsung pulang. Aku pergi ke mal terdekat tempat ada butik parfum internasional. Petugas toko menyapaku ramah. Aku menunjukkan foto botol itu. "Mas, kalian jual merek ini?" Petugas, seorang perempuan berambut sebahu, memicingkan mata, lalu tersenyum tipis. "Kita tidak stok, Mas. Merek ini kadang masuk di event pop-up internasional, atau di toko konsep di lantai 3. Aku mengucapkan terima kasih,
Naik ke lantai 3. Benar saja, ada toko konsep, rak kayu, cahaya hangat, deretan botol minimalis. Aku menunjukkan foto lagi. Penjaga, pria berjas kasual, menoleh cepat. Ah, itu rilisan edisi terbatas setahun lalu. Tidak banyak unit. Biasanya datang lewat pre-order atau titip beli. Hatiku berdebar. Edisi terbatas. Bukan jenis barang yang kebetulan dibeli di toko dekat pasar. Kalau ada yang beli di sini, apakah ada catatan? Tanyaku. Ia menggeleng sopan. Kami jaga privasi pelanggan. Kecuali Mas punya bukti transaksi. Aku tersenyum pahit. Mengerti. Terima kasih informasinya. Keluar dari toko, aku bersandar di pagar koridor, menatap air mancur di atrium. Kalau parfum itu edisi terbatas, berarti ada usaha untuk mendapatkannya. Siapa yang berusaha? Rani? Atau seseorang untuk Rani? Aku masih mencoba percaya pada istriku. Barangkali ia memang membelinya sendiri, menghemat tanpa bilang. Namun ingatanku pada gerak tangannya semalam, terburu-buru menyembunyikan botol begitu aku menyapa, terus membayang. Aku pulang sedikit terlambat. Rani menatapku dari dapur. Capek, Bang? Aku mengangguk, menyandarkan tas. Aroma itu samar menunggu di udara. Makan malam berlangsung rapi, seperti panggung yang properti dan aktornya hafal tanda. Seusai makan, Rani merapikan meja. Aku beres-beres cuci piring. Rutinitas yang dulu terasa intim, kini serupa tarian yang salah ketuk. Malam itu, aku mencoba cara berbeda, bertanya tanpa menuduh. Ran, aku sadar parfummu enak. Kalau kamu ingin parfum bagus, kita atur saja dari anggaran. Aku nggak mau kamu ngerasa harus sembunyi-sembunyi. Rani berhenti sejenak, lalu tersenyum kaku. Nggak, Bang. Tadi aku sudah bilangkan, ini cuma nitip teman, nanti aku ganti. Kata, nitip, meluncur licin, terlalu siap. Aku menatapnya. Ia mengalihkan pandang ke piring. Tidak ada diskusi lanjut. Malam itu berhenti seperti itu. Dua orang dewasa yang menatap porselen, tapi membiarkan retakan di hati. Esoknya, aku menyesuaikan strategiku. Jika jalur pembelian buntu, aku perlu peta waktu. Kapan parfum paling kuat tercium? Kapan menghilang? Kapan Rani terlihat paling berhati-hati? Dalam 3 hari aku mencatat pola. Wangi paling tebal muncul menjelang sore, sekitar setengah jam sebelum maghrib. Malam hari wangi tipis masih tinggal di selimut. Pagi, saat Rani belum kemana-mana, bau tinggal samar. Hari keempat, aku izin pulang cepat. Motorku parkir 2 rumah dari tempat kami. Aku menunggu. Tepat 5:20. Rani muncul dari gerbang kecil di ujung gang, bukan dari jalan besar. Ia memegang tas tangan, melangkah cepat. Aku mengikuti dari jarak aman. Ia berhenti di minimarket, membeli tisu, keluar lagi. Lalu belok ke arah yang jarang ia lewati. Deretan ruko sepi, beberapa pintu rolling setengah terbuka. Di ujung ruko, sebuah kios kecil tanpa papan merek jelas. Kaca bening, pajangan kosmetik dan aksesori. Bukan butik, tapi juga bukan warung biasa. Rani masuk. Aku merapat ke sisi pepohonan, melihat dari sela poster promo kusam. Di dalam, seorang perempuan muda menyambut Rani. Mereka bercakap sebentar. Perempuan itu mengeluarkan sesuatu dari laci, bungkus kado kecil. Rani membuka sedikit, sekadar memastikan. Senyum kecil muncul di bibirnya. Perempuan itu menunjuk ponsel. Rani mengangguk, lalu memasukkan bungkusan ke tas. Aku menahan napas. Bukan toko parfum besar. Jaringan ini lebih halus. Semacam perantara? Titip beli? Atau titik serah? Aku menunggu hingga Rani keluar. Ia pulang lewat gang lain. Aku tetap di tempat, menunggu beberapa menit, lalu masuk ke kios. Perempuan di balik meja menyapaku hati-hati. Mau cari apa, Mas? Aku menatap etalase. Lipstik, serum, minyak rambut, beberapa botol parfum travel size tanpa kotak asli. Parfum edisi terbatas ada,
Tanyaku santai. Ia ragu sejenak, lalu menggeleng kecil. Kalau yang spesial, biasanya po, Mas. Nggak ready. Aku meletakkan pancingan. Istri saya barusan ambil pesanan. Mungkin saya bisa sekalian tambah? Biar nggak bolak-balik. Tatapannya berubah waspada. Ia menakar seberapa banyak aku tahu. Barusan? Saya kurang paham, Mas. Aku tersenyum tipis. Baik, makasih. Keluar dari kios. Udara sore menyapa dengan hangat yang mengantuk. Dugaan. Kios itu hanya titik penyerahan barang. Jejak transaksi bisa terjadi di tempat lain. Transfer, chat, atau langsung dari pengirim. Aku butuh sisi sebaliknya. Titik awal. Siapa yang menitipkan barang di sana? Malamnya aku mengatur percakapan di rumah agar tetap normal. Kuhindari interogasi. Kuhindari nada gosok api. Rani tampak ringan malam itu. Lebih lembut, lebih ramah. Parfum tercium tegas. Seperti tanda tangan di udara. Aku duduk di sisi ranjang ketika ia ke kamar mandi. Laci meja riasku buka lagi. Ada kotak kado baru, pita krim. Di bawahnya, kwitansi kecil tanpa nama toko. Hanya angka nominal dan catatan, pahit. Tidak ada rekening. Rapi. Bersih. Seperti sengaja diputus jejak. Aku menyelipkan kembali, menutup laci, dan duduk kembali di tepi ranjang. Ketika Rani keluar, ia menatapku sebentar, seolah ingin mengucapkan sesuatu, lalu mengurungkan. Kami tidur berdua, tapi pikiran kami berjalan di jalan berbeda. Keesokan hari, aku mengambil cuti setengah hari. Tujuan, CCTV lingkungan. Ketua RT kami ramah. Ia tahu aku orang yang jarang minta bantuan. Ada kejadian, Nak? Tanyanya. Aku tersenyum sopan. Cuma mau cek lalu lintas gang belakang. Pak, saya lagi cari kurir paket yang sering salah antar. Alasan itu cukup umum untuk tidak memicu tanya lebih jauh. Kami memutar rekaman. Di layar, tanggal dan waktu berlari. Aku memajukan kerentang sore. Ada beberapa kurir motor berhenti di ujung gang, tapi satu orang menarik perhatianku. Pria kemeja krem, celana kain, bukan kurir, bukan tetangga. 2 kali dalam seminggu ia berhenti di dekat ruko kecil itu, menenteng tas kertas elegan. Masuk, keluar 5 menit kemudian dengan tangan kosong. Wajahnya jelas, usia sekitar awal 30, rapi. Aku mencatat jam, hari, ciri fisik. Bukan berarti itu pelaku utama, bisa saja hanya perantara, tetapi setiap mata-mata kecil menambah potongan puzzle. Aku menahan dorongan untuk langsung menghampiri Rani dengan nama dan wajah itu. Terlalu cepat, dan aku kehilangan kesempatan menggambar peta lebih besar. Sore itu aku kembali ke ruko, bukan kios, melainkan deret sebelahnya, salon kecil. Di salon, pelanggan perempuan biasa bercerita. Kadang tanpa sadar mereka menyimpan peta sosial lingkungan. Aku memotong rambut, alasan sederhana, dan mengobrol ringan. Ruko sebelah itu jual apa ya, Mbak? Tanyaku pada penata rambut. Ia menatap ke arah jendela. Itu? Kayak titip jual kosmetik sama parfum. Kadang ada cowok rapi datang bawa tas. Taruh barang, terus pergi. Cepat banget. Aku tersenyum. Sering. Ia mengangguk. Seminggu 2-3 kali. Informasi kecil, tapi berarti. Pola pergerakan konsisten. Jika barang itu selalu lewat situ, maka ada orang yang sengaja memastikan Rani tidak harus ke mall lain, tidak perlu online shop, tidak perlu jejak, cukup ambil di titik sunyi. Apakah itu kebaikan seseorang atau kendali? Malamnya, aku memulai diskusi terbuka, tanpa melompat. Ran, boleh nggak kita bikin satu aturan kecil? Setiap barang baru yang mahal, kita bicarakan dulu. Bukan melarang, tapi biar aku tahu, biar aku ikut senang. Rani menatapku, sedikit kikuk. Emang kenapa, Bang? Aku menatap lembut. Karena kebahagiaan paling sederhana itu berbagi cerita. Bahkan tentang sebotol wangi. Ia memutar cincin nikahnya. Kebiasaan ketika gugup. Kalau aku bilang,
Aku cuma nitip temen. Abang percaya? Nada kalimat itu lebih seperti permintaan. Aku menghela napas panjang, memilih kata. Aku selalu ingin percaya. Tapi kepercayaan perlu pijakan, bukan udara. Rani diam. Kami sama-sama tahu percakapan tak selesai di situ. Hari berganti. Aku memutuskan melakukan sesuatu yang kurasa adil, menguji jalur itu tanpa menyakiti Rani. Aku kembali ke kios. Pria berkemeja krem muncul sore itu, tepat di rentang waktu CCTV. Kali ini aku berdiri di depan toko alat tulis seberang, pura-pura menatap katalog. Ia datang, menenteng tas kertas. Berhenti. Masuk. Keluar. Ia berjalan ke arah parkir. Aku mengikuti dari belakang, cukup untuk melihat plat nomor mobilnya, tidak cukup untuk menimbulkan curiga. Ia menyetir pergi. Keesokan harinya aku menyusun kartu kecil. Daftar pertanyaan yang ingin kutanyakan pada Rani kalau kelak aku memutuskan membuka semua. Bukan interogasi, melainkan pintu. Siapa yang mengirim? Sejak kapan? Apa yang kamu rasakan ketika menerima? Apakah ada tekanan? Apakah ini hadiah? Dari siapa? Mengapa tak cerita? Apakah aku kurang? Apakah kamu takut? Aku tidak ingin menang. Aku ingin mengerti, meski mengerti tidak selalu berarti memaafkan. Sore itu, ketika Rani menjemur pakaian, ponselnya berbunyi di meja. Sekilas kulihat notifikasi, nama perempuan dari kios. Aku ingat wajahnya, menulis, barangnya ready. Bisa diambil hari ini. Dadaku mengetuk-ngetuk. Kuambil nafas panjang, membiarkan pesan itu lewat tanpa jejak jariku. Rani masuk, melihat ponselnya, menoleh ke arahku sebentar, mungkin untuk memastikan aku tidak melihat, lalu memasukkan ponsel ke saku. Malam datang, dan bersama itu, keputusan pertama. Aku menata suaraku agar jernih. Rani, kataku di ruang tamu. Aku ingin kita jalan bareng besok sore. Bukan ke restoran, bukan ke bioskop. Ia mengerjap. Kemana? Aku menatap lembut, tidak menghakimi. Ke tempat kamu biasa ambil parfum. Ia membeku. Bibirnya terbuka namun tak ada kata keluar. Selang beberapa detik, bahunya turun perlahan. Bola matanya berair. Bang, suaranya kecil sekali. Kalau aku bilang, aku takut, abang marah. Aku menggeleng, meski jantungku tidak setenang itu. Aku janji tidak akan berteriak. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Kebenaran akan tetap jadi kebenaran, meski kita sembunyikan dalam rapi. Tapi kalau kebenaran dibagi, barangkali ia berhenti jadi hantu. Rani menutup wajahnya. Tangisnya pertama kali pecah sejak semua ini mulai. Bukan tangis keras, melainkan tangis orang yang lelah menjaga dinding. Ia mengangguk, sangat pelan. Besok, kita ke sana. Malam itu, rumah kami tidak sepenuhnya damai, tapi juga tidak lagi menjadi panggung sunyi. Di sela isak yang berhenti, jalan lagi, ada kalimat-kalimat pendek yang akhirnya berani muncul. Maaf, katanya lirih. Aku mengangguk. Besok, jawabku. Hanya itu. Aku merebahkan tubuh di ranjang. Di sampingku, Rani hanya berjarak 1 lengan. Tapi entah kenapa terasa lebih dekat daripada malam-malam sebelumnya. Bukan karena masalah selesai, melainkan karena untuk pertama kalinya sejak wangi itu masuk rumah, kami sepakat berjalan menuju sumbernya, bersama. Di luar, angin malam menabrak kisi-kisi jendela, membawa udara yang sama sejak kami pindah ke rumah ini, udara yang dulu terasa seperti janji. Esok hari, mungkin janji itu akan diuji habis-habisan. Mungkin aku akan mendengar nama yang membuat dadaku pecah. Mungkin juga sesuatu yang tak kusangka. Apapun itu, aku siap. Karena yang tak tertanggungkan bukan kebenaran, melainkan ketidakpastian. Dan aku telah memilih mengejar jejak sebotol wangi sampai ke orang yang meniupkan aromanya ke hidup kami. Besok, pintu kios kecil itu akan terbuka bukan hanya untuk transaksi lagi, melainkan untuk menyingkap cerita di balik parfum yang terlalu mewah untuk disebut kebetulan. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena hatiku.
Sejak Rani mengucapkan kata-kata malam tadi, "Besok, kita ke sana." Aku tahu hari ini akan menjadi titik penentu. Entah akan merobohkan segalanya, atau justru membuka kesempatan untuk membangun kembali. Aku bangun lebih awal, berusaha bersikap tenang. Rani terlihat canggung sepanjang pagi, sesekali menatapku seolah ingin membatalkan janji itu. Tapi setiap kali matanya bertemu dengan mataku, ia hanya diam, seakan tahu tidak ada lagi jalan untuk bersembunyi. Sepulang kerja, aku sengaja tidak pulang langsung. Aku menunggu di ujung gang, membiarkan Rani bersiap. Ketika ia keluar rumah, aku menyusul. Kami berjalan berdampingan, tanpa banyak bicara. Hanya langkah kaki kami yang terdengar, berat tapi pasti. Setibanya di ruko kecil itu, Rani berhenti sejenak, menghela napas panjang. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. "Bang, aku takut," bisiknya. Aku meraih tangannya, mencoba menenangkan. "Kita hanya cari kebenaran. Nggak ada lagi yang perlu disembunyikan." Dengan langkah ragu, ia masuk ke kios. Aku mengikutinya. Di dalam, perempuan muda penjaga kios itu tampak kaget melihat kami datang bersama. Wajahnya menegang, seolah ia tahu rahasianya terancam terbongkar. Rani mendekat, menaruh botol parfum di meja kaca. "Aku mau jujur, Mbak." Suara Rani bergetar. "Selama ini aku ambil barang dari sini. Tapi suami aku sudah tahu. Sekarang, jelasin siapa yang nitip barang ini." Penjaga kios itu terdiam lama. Pandangannya berpindah dari Rani ke aku. Lalu ia menghela napas, menunduk. "Saya cuma perantara, Mas, Mbak. Barang itu bukan dari saya." Aku maju selangkah. "Lalu dari siapa?" tanyaku tegas, menahan emosi. Perempuan itu menelan ludah. "Ada seorang pria yang rutin datang. Dia nitip barang untuk diambil. Katanya untuk temannya." Saya nggak pernah tanya lebih jauh. Darahku berdesir. Jadi benar, ada seseorang di balik semua ini. "Ciri-cirinya?" tanyaku cepat. Perempuan itu ragu sejenak, lalu menjawab. "Usia sekitar awal 30, rapi, sering pakai kemeja. Mobilnya sedan hitam. Dia nggak pernah bilang namanya, tapi selalu kasih uang cash." Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mulai jatuh. Aku menatapnya. "Kamu kenal dia?" tanyaku lirih. Ia terisak. Suaranya hampir tak terdengar. "Iya, Bang, aku kenal." Suasana mendadak hening. Penjaga kios itu menunduk, pura-pura merapikan barang. Aku menahan diri, mencoba tidak meledak. "Siapa dia, Ran?" tanyaku dengan suara bergetar. Rani menggigit bibir. Air matanya mengalir deras. Dia mantan atasan di tempat aku kerja dulu. Kami sempat sering komunikasi. Aku pikir sudah selesai, tapi ternyata dia masih berusaha mendekat. Dia yang kasih parfum itu. Hatiku terasa diremas. Kata-kata itu seperti pisau, perlahan tapi pasti mengiris keyakinanku. Aku menatap Rani lama, mencari jawaban di matanya. "Kenapa kamu terima, Ran? Kenapa nggak kamu tolak dari awal?" Ia menangis, tubuhnya bergetar. "Aku salah, Bang. Aku lemah. Aku nggak sanggup bilang jujur ke Abang. Aku takut Abang marah. Takut Abang ninggalin aku." Aku menarik napas panjang, mencoba menahan amarah dan rasa sakit. "Jadi, semua ini bukan cuma tentang parfum. Ini tentang kepercayaan yang kamu sembunyikan." Rani hanya bisa menangis. Suaranya terputus-putus. "Aku nyesel, Bang. Aku benar-benar nyesel." Aku berdiri, meninggalkan kios dengan langkah berat. Rani mengejarku, menggenggam tanganku. "Bang, jangan tinggalin aku." Aku menatapnya, mataku panas. "Ran, kamu nggak tahu betapa hancurnya aku sekarang. Aku masih butuh waktu. Jangan paksa aku jawab hari ini." Rani terdiam, hanya bisa menangis sambil menggenggam tanganku erat-erat. Kami berjalan pulang dalam diam. Di sepanjang jalan, hanya terdengar suara tangis Rani yang teredam.
Sementara itu, hatiku berperang hebat, antara cinta yang masih ada, dan luka yang terlalu dalam. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Parfum itu masih tercium samar dari jaket Rani. Dan aku sadar, perjalanan ini baru saja memasuki babak yang lebih rumit. Kebenaran sudah terbuka sebagian, tapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Rani hanya menerima barang? Atau ada hubungan lebih dari itu? Apakah aku bisa memaafkan? Atau justru ini tanda untuk melepaskan? Aku tahu satu hal. Setelah malam ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Malam itu terasa panjang. Suara jam dinding berdetak pelan. Tapi di telingaku terdengar nyaring. Seakan setiap detik memukul hatiku yang sudah rapuh. Rani menangis di kamar. Sedangkan aku duduk sendirian di ruang tamu dengan pikiran yang berputar-putar. Kata-katanya di kios yang tadi masih terngiang jelas. Dia, mantan atasan aku dulu. Aku mencoba mengingat kembali masa ketika Rani masih bekerja di kantor itu, beberapa tahun lalu. Waktu itu aku sempat heran kenapa ia tiba-tiba memilih berhenti. Padahal karirnya lumayan bagus. Alasannya sederhana. Katanya ingin lebih fokus di rumah, lebih dekat denganku. Aku percaya begitu saja. Merasa tersanjung karena istriku rela meninggalkan pekerjaan demi keluarga. Tapi ternyata, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Keesokan paginya, aku menatap Rani yang berusaha bersikap normal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menata piring, menuangkan teh hangat ke gelasku. Tapi aku tahu, dalam dirinya masih ada rasa takut. Setiap gerakannya kaku, setiap senyumnya dipaksakan. Aku menatapnya lama. Ran, aku butuh tahu semuanya. Kalau kamu masih sayang sama aku, jangan ada lagi yang kamu sembunyikan. Rani menunduk. Jemarinya gemetar saat memegang sendok. Bang, aku janji, gak ada yang lebih dari itu. Dia cuma dulu sering kasih perhatian. Setelah aku berhenti kerja, aku pikir sudah selesai. Tapi entah kenapa, dia masih berusaha mendekat. Aku menghela napas, mencoba menahan rasa kecewa. Kalau sudah selesai, kenapa kamu masih terima pemberian darinya? Ia terdiam lama, lalu menjawab lirih. Aku lemah, Bang. Aku nggak enak nolak. Aku pikir kalau aku terima sekali. Dia berhenti, tapi ternyata malah jadi berlanjut. Aku memandangnya tajam. Ran, kamu sadar nggak? Setiap kali kamu menerima, kamu sebenarnya sedang membuka pintu yang seharusnya ditutup rapat. Air mata kembali mengalir di pipinya. Aku tahu, Bang. Aku salah besar. Aku nyesel. Hari itu aku pergi bekerja dengan hati kacau. Di kantor, aku bahkan tidak bisa fokus. Yang ada di kepalaku hanya satu. Siapa sebenarnya pria itu? Apa motifnya? Apakah hanya sekadar memberi parfum? Atau ada niat lebih jauh? Saat istirahat siang, aku membuka laptop dan mencari informasi. Aku masih ingat nama perusahaan tempat Rani dulu bekerja. Dengan sedikit pencarian di internet, aku menemukan daftar manajemen. Foto-foto wajah pria di jajaran atas terpampang jelas. Dan di antara mereka, aku mengenali satu sosok. Pria berwajah rapi, sekitar awal 30, dengan senyum tipis. Itu orang yang sama dengan yang kulihat di CCTV ruko. Aku yakin. Darahku berdesir. Jadi benar, dia bukan orang asing. Ia adalah bagian nyata dari masa lalu Rani. Sore harinya, aku tidak langsung pulang. Aku pergi ke kafe dekat kantor, membuka media sosial. Dengan sedikit pencarian, aku menemukan akun pria itu. Ternyata ia cukup aktif, sering mengunggah foto-foto di mobil mewahnya, makan malam di restoran mahal, atau menghadiri acara bisnis. Yang membuat dadaku semakin sesak adalah beberapa komentar lama di postingannya. Aku menemukan nama Rani di sana. Tidak banyak, hanya beberapa, dan mungkin sudah lama. Tapi cukup untuk membuatku yakin bahwa ada hubungan lebih dekat di masa lalu. Aku menutup ponsel dengan tangan bergetar. Ada perasaan campur aduk. Marah, kecewa, takut, dan bingung. Malam itu aku pulang lebih lambat. Rani menyambutku di pintu dengan wajah cemas. Bang, kenapa pulangnya lama? Aku khawatir.
Aku hanya menatapnya tanpa kata. Aku terlalu lelah untuk berdebat malam itu. Aku capek. Aku mau istirahat. Rani menggenggam tanganku. Suaranya bergetar. Bang, tolong jangan jauhin aku. Aku tahu aku salah. Tapi aku nggak mau kehilangan abang. Aku menatap matanya. Ran, aku masih di sini. Tapi kalau kamu benar-benar mau aku tetap di sini, kamu harus jujur. Semua, tanpa ada yang disembunyikan. Ia mengangguk pelan. Air matanya jatuh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring menatap langit-langit kamar. Pikiranku melayang ke berbagai kemungkinan. Jika benar Rani hanya korban perhatian, mantan atasannya, kenapa ia masih menerima pemberian hingga sekarang? Kalau ini hanya masa lalu, kenapa masa lalu itu bisa masuk lagi ke rumahku, ke kehidupanku? Aku sadar, aku tidak bisa hanya mengandalkan pengakuan Rani. Aku harus menemukan kebenaran dengan caraku sendiri. Dan saat itu juga, aku membuat keputusan. Aku akan mencari pria itu. Aku akan menatap matanya langsung, mendengar dari mulutnya sendiri, dan memastikan sejauh apa sebenarnya hubungannya dengan Rani. Karena hanya dengan begitu aku bisa memutuskan, apakah rumah tanggaku masih bisa kuselamatkan, atau aku harus rela melepaskannya. Hari-hari setelah pengakuan Rani semakin terasa mencekik. Aku tetap menjalani rutinitas, berangkat kerja, pulang, makan malam bersama, tapi semuanya seperti sandiwara. Aku dan Rani duduk di meja yang sama, tapi ada dinding tak kasat mata di antara kami. Setiap kali aku mencium aroma parfum itu, hatiku seperti ditusuk. Aku tahu, aku tidak bisa hanya menunggu. Kalau aku terus berdiam diri, luka ini akan makin dalam. Aku harus menatap langsung orang yang selama ini bersembunyi di balik hadiah-hadiah mewah itu. Aku harus mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri. Suatu malam, ketika Rani sudah tertidur, aku kembali membuka laptop. Aku mencari lagi tentang pria itu. Namanya Bima. Dari profilnya di media sosial dan artikel-artikel bisnis, aku tahu ia adalah seorang manajer di perusahaan besar. Aktif di berbagai acara, sering jadi pembicara seminar. Hidupnya tampak mapan, dengan segala kemewahan yang dipamerkan. Aku menemukan alamat kantornya di sebuah gedung tinggi di pusat kota. Saat menatap layar itu, dadaku berdebar keras. Besok, aku akan ke sana. Keesokan harinya, aku berpura-pura berangkat kerja lebih pagi. Tapi sebenarnya aku menuju gedung kantor tempat Bima bekerja. Aku berdiri di lobi, mencoba menenangkan diri. Melihat orang-orang lalu lalang dengan pakaian rapi, aku bertanya-tanya. Apakah di antara mereka ada yang tahu bahwa pria yang mereka hormati ternyata bermain-main dengan istri orang? Setelah beberapa menit menunggu, aku melihatnya. Bima berjalan keluar dari lift dengan gaya percaya diri. Kemeja putih bersih, jas hitam pas badan, sepatu mengilap. Dari jauh saja aku bisa mengenalinya. Sosok yang kulihat di CCTV dan foto-foto daring. Aku melangkah mendekat, menahan setiap dorongan emosiku agar tidak meledak di tempat umum. Bima, panggilku. Ia menoleh, tampak terkejut. Iya, saya. Mas siapa ya? Aku berdiri tegak, menatap matanya lurus. Saya suaminya Rani. Ekspresinya berubah, senyumnya memudar, wajahnya menegang. Ia cepat-cepat mengajak keluar lobi agar tidak jadi tontonan orang. Kami duduk di sebuah kafe kecil tak jauh dari gedung itu. Bima berusaha tersenyum, tapi aku bisa lihat kegugupan di matanya. Apa yang mau Mas bicarakan? Tanyanya pelan. Aku menatapnya tajam. Aku tahu kamu yang ngasih parfum ke istriku. Jangan pura-pura. Bima menghela napas, lalu mengangguk. Iya, itu memang dari saya. Tapi tolong jangan salah paham. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, menahan amarah. Jelaskan, sebelum aku benar-benar hilang sabar. Ia menunduk sebentar, lalu berkata, saya memang dekat sama Rani dulu, waktu dia masih kerja di kantor. Tapi nggak pernah lebih dari sekadar perhatian. Setelah dia keluar, saya masih sesekali kontak. Parfum itu cuma hadiah, nggak ada maksud buruk.
Aku tertawa pahit. Hadiah? Hadiah untuk istri orang? Kamu pikir itu wajar? Bima terdiam, tak bisa membantah. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatapnya tajam. Dengar baik-baik. Sekali lagi aku lihat kamu coba dekati Rani, atau kirim apapun, aku yang akan datang, dan kali ini bukan cuma untuk bicara. Mengerti? Bima menelan ludah. Wajahnya pucat. Iya, saya ngerti. Saya janji nggak akan ganggu lagi. Aku berdiri, meninggalkannya tanpa menoleh. Hatiku masih panas, tapi ada sedikit lega. Setidaknya aku sudah menatap langsung orang itu, sudah memberi peringatan. Malamnya, aku pulang dengan wajah letih. Rani menatapku dari ruang tamu, ragu untuk bicara. Aku duduk di sampingnya, menarik napas panjang. Aku udah ketemu dia, kataku lirih. Rani terkejut, matanya membesar. Bang, kenapa abang? Aku harus tahu langsung, potongku. Dan aku sudah bilang sama dia untuk berhenti. Kalau dia masih berani, aku sendiri yang akan turun tangan. Air mata kembali mengalir di pipi Rani. Ia meraih tanganku erat-erat. Bang, aku salah. Aku nggak akan ulangi lagi. Aku cuma mau abang percaya sama aku lagi. Aku menatapnya lama, tak menjawab. Di dalam hatiku, masih ada luka yang sulit sembuh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Meskipun aku sudah berhadapan dengan Bima, pertanyaan-pertanyaan lain masih menghantui. Apakah benar hanya sebatas parfum? Apakah benar tidak ada yang lebih? Atau ada hal lain yang belum kuungkap? Aku sadar, perjalanan ini belum berakhir. Meski aku sudah menyingkap sebagian tabir, masih ada bayangan dari masa lalu yang belum sepenuhnya pergi. Sejak pertemuanku dengan Bima, suasana rumah tidak lagi sama. Aku dan Rani memang masih tinggal di bawah atap yang sama, tapi ada jarak yang sulit dijembatani. Aku sudah menatap langsung mata pria itu, sudah mendengar pengakuannya. Namun, hatiku masih ragu. Kata-katanya bisa jadi hanya separuh kebenaran, atau mungkin ia menutupi sesuatu yang lebih besar. Yang paling penting sekarang bukan Bima, melainkan Rani. Apakah ia benar-benar ingin berubah? Atau hanya takut karena sudah ketahuan? Apakah ia menyesal dari hati? Atau sekadar pura-pura demi menjaga rumah tangga? Aku memutuskan satu hal. Aku akan menguji kejujurannya. Bukan dengan ancaman atau marah, melainkan dengan cara yang lebih halus. Suatu malam, setelah makan malam, aku duduk di ruang tamu bersama Rani. Televisi menyala, tapi kami berdua hanya menatap layar tanpa benar-benar memperhatikan. Suasana hening. Aku menoleh ke arahnya. Ran, kataku pelan, kalau kamu benar-benar menyesal, aku mau satu hal dari kamu. Rani menatapku dengan mata berkaca-kaca. Apa, Bang? Katakan. Aku akan lakukan. Aku menatapnya lekat. Putuskan semua kontak dengan dia. Nomornya, akun media sosialnya, semua. Aku mau kamu hapus di depan aku. Malam ini juga. Rani terdiam sejenak. Wajahnya menegang. Jari-jarinya saling menggenggam erat. Aku bisa melihat rasa takut di matanya. Lalu perlahan, ia mengangguk. Iya, Bang. Aku akan hapus. Ia mengambil ponselnya, membuka daftar kontak. Aku duduk di sampingnya, memperhatikan. Ia menggulir layar, lalu berhenti di satu nama yang membuat dadaku kembali sesak. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol hapus. Hapus juga di aplikasi chat, kataku tegas. Ia menurut. Satu persatu jejak percakapan dihapus. Air matanya jatuh. Tapi ia tidak berhenti. Ia lakukan semua itu di depanku, seolah ingin membuktikan kesungguhannya. Ketika selesai, ia meletakkan ponsel di meja, menatapku dengan mata merah. Bang, aku sudah hapus semuanya. Aku janji nggak akan kontak lagi. Tolong, percaya sama aku. Aku menghela napas panjang. Aku ingin percaya, Ran. Tapi kepercayaan itu bukan dibangun dalam semalam. Butuh waktu.
Dan aku mau lihat apakah kamu konsisten. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Aku tidak lagi bertanya-tanya tentang parfum. Wangi itu perlahan menghilang dari rumah. Tapi aku masih waspada. Beberapa hari pertama, Rani tampak benar-benar berubah. Ia lebih banyak di rumah, lebih perhatian kepadaku. Ia berusaha mengembalikan suasana seperti dulu, membuat makanan kesukaanku, menyapaku dengan senyum saat aku pulang, bahkan mencoba mengajakku bicara tentang hal-hal kecil. Namun, aku tahu ujian sebenarnya bukan di hari-hari awal. Ujian sebenarnya adalah apakah ia bisa tetap konsisten setelah waktu berjalan. Suatu sore, aku sengaja pulang lebih cepat tanpa memberitahu. Aku ingin melihat apa yang dilakukan Rani ketika tidak tahu aku ada di rumah. Saat aku masuk, rumah sepi. Aku memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Aku berjalan ke kamar. Pintunya sedikit terbuka. Dari celah pintu, aku melihat Rani duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya dengan wajah bingung. Aku mengetuk pintu. "Ran." Ia terlonjak, cepat-cepat menaruh ponsel di samping. "Bang, kamu kok pulang cepat?" Aku berjalan masuk, mencoba bersikap biasa. "Kangen aja." Aku menatap ponselnya. "Tadi kamu lagi apa?" Rani tersenyum gugup. "Cuma lihat-lihat resep masakan." Aku mengangguk, meski hatiku tidak sepenuhnya yakin. Namun, aku memilih untuk tidak langsung menuduh. Aku ingin melihat apakah ia akan jujur dengan sendirinya, atau kembali menutupinya. Malam itu aku duduk sendirian di teras, menatap langit gelap. Aku berpikir keras. Aku sadar, tidak ada hubungan yang sempurna. Setiap pernikahan pasti diuji dengan godaan dan kesalahan. Pertanyaannya bukan apakah kita jatuh, tapi apakah kita mau bangkit dan memperbaiki. Aku ingin percaya bahwa Rani benar-benar menyesal. Aku ingin memberi kesempatan. Tapi aku juga tidak mau menjadi suami yang buta, yang hanya menelan janji tanpa melihat kenyataan. Karena itu, aku putuskan untuk terus menguji. Aku tidak akan mengikatnya dengan larangan, tapi aku akan melihat apakah ia bisa membuktikan dirinya melalui tindakan. Beberapa minggu berjalan. Aku perhatikan, Rani memang berubah. Ia jarang keluar rumah, lebih sering mengajakku bicara, bahkan mulai mengajakku ikut ke pengajian di lingkungan sekitar. Ia seakan berusaha menebus kesalahannya dengan mendekatkan diri pada keluarga dan agama. Namun, aku tetap merasakan ada sesuatu yang belum ia katakan. Setiap kali aku menyebut nama Bima, wajahnya masih pucat, seolah masih ada bagian dari cerita yang ia simpan rapat-rapat. Dan aku tahu, sebelum aku benar-benar bisa memaafkan, aku harus mendengar seluruh kebenaran. Tidak boleh ada yang tersisa. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan segelas teh yang sudah dingin. Rumah hening, hanya suara detik jam yang terdengar jelas. Rani sedang di kamar, entah menulis sesuatu di buku catatannya atau hanya berbaring menatap langit-langit. Aku tahu, waktunya sudah tiba. Aku tidak bisa terus hidup dengan setengah kebenaran. Aku berdiri, melangkah ke kamar. Rani terkejut saat aku masuk. Matanya memerah, mungkin habis menangis. Ia cepat-cepat mengusap pipinya. "Bang, ada apa?" tanyanya lirih. Aku duduk di kursi dekat ranjang, menatapnya lama. "Ran, aku sudah kasih kamu kesempatan. Aku lihat kamu berusaha berubah. Aku hargai itu. Tapi aku tahu, masih ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Malam ini, aku mau dengar semuanya. Semua, Ran. Jangan ada yang tersisa." Rani menggigit bibirnya. Jemarinya saling meremas. Tubuhnya gemetar. Lama ia terdiam, seolah berperang dengan dirinya sendiri. Lalu perlahan, air matanya jatuh lagi. "Bang, sebenarnya aku sudah lama ingin cerita. Tapi aku takut. Takut kehilangan abang. Takut dianggap kotor." Aku menghela napas panjang. "Aku sudah tahu banyak, Ran. Tapi aku butuh dengar langsung dari kamu. Kebenaran, meski pahit, tetap lebih baik daripada kebohongan yang manis." Rani menunduk. Suaranya bergetar. "Dulu,
Waktu aku masih kerja, Bima memang sering dekat sama aku. Awalnya cuma ngobrol, kasih perhatian kecil. Aku merasa dihargai. Bang, saat abang sibuk kerja, aku sering merasa sendirian. Itu salahku. Aku biarkan dia masuk. Dari obrolan kecil, jadi sering makan siang bareng. Tapi aku sumpah, nggak pernah lebih dari itu. Aku mendengarkan tanpa menyela, meski dadaku sesak. Rani melanjutkan. Setelah aku berhenti kerja, aku pikir semua selesai. Tapi dia masih sering cari aku lewat pesan. Awalnya aku nggak balas. Tapi lama-lama aku takut. Aku pikir kalau aku tolak mentah-mentah, dia malah bikin masalah. Jadi aku sesekali balas seadanya. Waktu dia kasih parfum, aku seharusnya nolak. Tapi aku terima. Aku salah besar. Bang. Aku takut bilang ke abang. Takut abang marah. Aku simpan sendiri sampai akhirnya ketahuan. Ia menatapku dengan mata penuh air mata. Bang, aku nggak pernah selingkuh fisik. Nggak pernah. Tapi aku tahu. Aku udah selingkuh hati karena aku biarin dia ada di hidupku. Aku hilaf. Bang, aku benar-benar nyesel. Aku menunduk. Menutup wajah dengan tangan. Kata-katanya menusuk. Karena aku tahu ada kebenaran di dalamnya. Selingkuh tidak selalu soal tubuh. Selingkuh hati bisa jauh lebih menghancurkan. Karena ia mengikis kepercayaan perlahan tanpa terlihat. Aku menatapnya lagi. Kenapa sekarang baru cerita, Ran? Ia menangis makin keras. Karena aku baru sadar. Aku hampir kehilangan abang. Aku nggak sanggup hidup tanpa abang. Aku janji. Ini terakhir kali. Aku akan jauhin dia sepenuhnya. Aku akan hapus semua jejak masa lalu itu. Tolong kasih aku kesempatan, Bang. Aku terdiam lama. Di satu sisi, hatiku hancur mendengar semua pengakuan itu. Di sisi lain, aku melihat penyesalan tulus di wajahnya. Air matanya bukan air mata sandiwara. Tangisnya penuh rasa takut, penuh harap, penuh janji yang mungkin benar-benar ingin ditepati. Aku menarik napas panjang. Ran, aku bisa maafin kesalahan. Tapi aku nggak bisa melupakan begitu saja. Butuh waktu. Kalau kamu benar-benar mau memperbaiki semuanya, kamu harus siap dengan perjalanan panjang. Aku nggak janji akan langsung percaya lagi. Tapi aku mau coba. Rani mengangguk cepat. Air matanya masih mengalir. Iya, Bang, aku siap. Aku akan buktiin dengan perbuatan, bukan cuma kata-kata. Malam itu kami duduk lama, tanpa banyak bicara lagi. Hanya duduk bersebelahan, dalam hening yang berbeda dari biasanya. Hening kali ini bukan lagi karena jarak, tapi karena kami berdua sama-sama kelelahan oleh kejujuran yang akhirnya keluar. Aku tahu, luka ini tidak akan sembuh secepat itu. Tapi setidaknya, semua yang disembunyikan sudah terungkap. Tidak ada lagi parfum misterius. Tidak ada lagi pesan rahasia. Tidak ada lagi bayangan yang menghantui. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit dan pilihan. Apakah aku mau merawat kembali pernikahan ini, atau membiarkannya hancur? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa beban di dadaku sedikit berkurang. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat jendela kamar, menyinari wajah Rani yang masih terpejam. Aku terbangun lebih dulu, duduk di tepi ranjang sambil menatapnya. Ada damai di wajahnya, tapi hatiku masih penuh kerikil tajam. Aku teringat pengakuannya semalam, tentang perhatian yang ia biarkan masuk, tentang parfum yang seharusnya ia tolak. Kata-kata itu masih menusuk. Namun setidaknya kini aku tahu semuanya. Tidak ada lagi bayangan samar. Semua sudah terang meski pahit. Aku berdiri, berjalan ke dapur, membuat teh hangat. Saat Rani bangun, ia menatapku dengan mata bengkak, lalu mencoba tersenyum. Senyum itu tidak lagi penuh rahasia. Senyum itu tampak seperti permintaan maaf yang belum selesai. Bang, makasih masih mau di sini, katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Kita coba, Ran. Tapi kita harus mulai dari awal. Hari-hari setelah itu berjalan penuh hati-hati. Rani berubah. Aku bisa merasakannya. Ia lebih terbuka.
Setiap kali ada telepon masuk, ia tunjukkan padaku. Setiap kali pergi keluar, ia bilang dengan detail. Bahkan hal kecil seperti pergi ke warung atau belanja ke pasar, ia laporkan dengan jujur. Aku tahu, itu caranya menebus kesalahan. Tapi meski aku menghargainya, aku tetap merasa ada dinding tak kasat mata di antara kami. Luka dalam hatiku tidak serta-merta hilang hanya karena ada usaha memperbaiki. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil membaca koran. Rani keluar membawa secangkir teh, lalu duduk di sampingku. Kami menikmati sore yang tenang, hingga tiba-tiba ia berkata, "Bang, aku pengen kita coba ikut konseling pernikahan. Aku dengar di masjid besar ada program bimbingan keluarga." Aku menoleh padanya. "Kamu yakin?" "Iya, Bang. Aku pengen kita sembuh bareng. Aku nggak mau trauma ini bikin kita jauh selamanya." Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baik, kita coba." Hari Minggu, kami pergi bersama. Di masjid besar, ada seorang ustaz yang khusus memberi bimbingan keluarga. Kami duduk berdua di ruang sederhana. Ustaz itu menatap kami dengan senyum hangat, lalu berkata, "Setiap rumah tangga pasti diuji. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan godaan. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi." Rani menunduk. Air matanya kembali jatuh. Aku menggenggam tangannya. Ustaz melanjutkan, "Kepercayaan yang retak bisa diperbaiki, tapi butuh waktu dan usaha dari dua belah pihak. Suami butuh belajar memaafkan, istri butuh belajar menjaga, dan keduanya harus belajar membangun kembali komunikasi." Kata-kata itu masuk ke hatiku. Aku sadar, jika aku terus memelihara luka, rumah tangga ini tidak akan pernah sembuh. Sepulang dari bimbingan itu, aku mulai mencoba hal baru. Aku menulis di sebuah buku catatan kecil, lalu kuberikan pada Rani. "Ran, mulai sekarang kita tulis semua yang kita rasakan di sini. Kalau kita sulit bicara, kita tulis. Biar nggak ada yang dipendam lagi." Rani menerimanya dengan mata berbinar. "Iya, Bang. Aku janji aku bakal jujur." Namun, meski kami mencoba membangun lagi, rasa trauma itu tetap menghantui. Setiap kali aku mencium aroma parfum di jalan, hatiku langsung berdebar. Setiap kali Rani tersenyum pada ponselnya, meski itu hanya pesan dari sahabatnya, aku merasa waspada. Malam-malamku masih sering gelisah. Bayangan Bima masih muncul dalam pikiranku. Aku membayangkan Rani duduk bersamanya, tertawa di sela makan siang. Meski Rani sudah bersumpah tak ada yang lebih, bayangan itu sulit kuhapus. Aku sadar, inilah luka batin yang paling berat. Memaafkan bisa dilakukan sekali, tapi melupakan butuh waktu yang panjang. Suatu malam, aku berkata pada Rani, "Ran, aku masih sering kebayang. Aku masih sakit, tapi aku mau coba terus. Tolong sabar sama aku, ya." Rani memelukku erat. Suaranya bergetar. "Aku akan sabar, Bang. Aku nggak akan berhenti buktiin kalau aku layak dimaafkan." Pelukan itu hangat. Tapi aku tahu perjalanan kami masih panjang. Hari demi hari berjalan, dan kami mulai menemukan ritme baru. Aku belajar membuka diri sedikit demi sedikit. Rani belajar menjaga setiap kata dan tindakannya. Tidak ada lagi parfum asing di rumah. Tidak ada lagi rahasia. Yang ada hanya dua orang yang sama-sama berusaha membangun kembali sesuatu yang hampir hancur. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu, masa lalu tidak bisa dihapus. Ia hanya bisa dimaafkan, lalu dijadikan pelajaran. Dan pertanyaan terbesar masih ada. Apakah cinta kami cukup kuat untuk menutup luka ini selamanya? Atau suatu hari luka itu akan kembali terbuka? Malam itu, sebelum tidur, aku memandang wajah Rani yang tertidur di sampingku. Aku menghela napas panjang. "Tuhan," bisikku lirih, "kalau rumah tangga ini masih pantas dipertahankan, tolong beri aku kekuatan. Kalau tidak, tolong beri aku keberanian untuk melepaskan." Dan dengan doa itu, mataku perlahan terpejam. Hari-hari setelah konseling di masjid membuat hubungan kami sedikit lebih baik. Aku dan Rani mulai terbiasa untuk terbuka,
meski masih ada luka yang belum sembuh. Namun, hidup selalu punya cara menguji keteguhan hati, kadang lewat jalan yang tak disangka-sangka. Suatu siang, aku sedang duduk di kantor ketika seorang rekan kerja baru, seorang perempuan bernama Dinda, datang menghampiriku. Ia membawa beberapa berkas dan tersenyum ramah. "Mas, ini dokumen yang kemarin diminta. Kalau ada yang kurang, kabari saya ya." Aku menerima berkas itu, berterima kasih singkat. Tapi dalam senyumnya yang tulus, ada sesuatu yang mengingatkanku pada masa ketika aku dan Rani pertama kali dekat. Ringan, tanpa beban, tanpa rahasia. Hari-hari berikutnya, Dinda sering mampir ke mejaku. Awalnya hanya untuk urusan kerja, tapi lama-lama obrolan kecil muncul. Tentang hobi, tentang makanan, bahkan tentang keluarga. Ia bercerita tentang pernikahannya yang gagal, tentang rasa kesepian yang ia alami. Setiap kali ia bercerita, aku merasakan sesuatu yang berbahaya, rasa dipahami. Malam itu aku pulang dengan hati gelisah. Rani menyapaku hangat, menyiapkan makan malam dengan penuh perhatian. Tapi entah kenapa, aku merasa berbeda. Ada bisikan kecil di dalam diriku. Kalau dulu Rani bisa tergoda, kenapa aku tidak? Bukankah ini balasan yang adil? Aku langsung merasa bersalah dengan pikiran itu. Aku tahu, membalas kesalahan dengan kesalahan hanya akan menghancurkan semuanya. Tapi bisikan itu terus ada, membayangi langkahku. Beberapa hari kemudian, Dinda kembali menghampiriku. "Mas, pulang bareng yuk? Sekalian searah." Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. Kami berjalan bersama ke parkiran, lalu naik bus kota yang sama. Di perjalanan, obrolan mengalir begitu saja. Ia tertawa ringan, suaranya jernih. Aku ikut tertawa, dan untuk sesaat, aku lupa semua luka yang ada di rumah. Namun, ketika aku turun dan berjalan ke rumah, bayangan Rani kembali muncul. Aku melihat wajahnya, ingat air matanya, ingat sumpahnya untuk berubah. Rasa bersalah langsung menamparku. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, termenung lama. Rani menghampiri, menaruh secangkir teh di meja. "Bang, kamu kenapa? Mukanya capek banget." Aku menatapnya. Ada dua pilihan di hadapanku. Aku bisa menyembunyikan kegelisahanku, atau aku bisa jujur. Aku memilih jujur. "Ran, beberapa hari ini aku dekat sama rekan kerja baru. Namanya Dinda. Dia baik, ramah, tapi aku takut, Ran. Aku takut ini jadi jalan yang salah." Rani tertegun, wajahnya pucat. "Bang, kamu cerita ini ke aku." Aku mengangguk. "Iya, karena aku nggak mau ada rahasia lagi di antara kita. Aku nggak mau ulangi kesalahan yang sama kayak kamu dulu. Aku mau kita jaga sama-sama." Air mata Rani mengalir. Ia memegang tanganku erat. "Bang, makasih. Aku tahu aku sudah bikin abang sakit. Tapi abang masih mau jujur ke aku. Aku janji akan terus jagain kepercayaan abang." Sejak malam itu, aku membuat batasan tegas dengan Dinda. Aku tetap ramah dan profesional, tapi tidak lagi membiarkan obrolan pribadi masuk terlalu jauh. Aku belajar dari pengalaman Rani. Selingkuh tidak selalu dimulai dengan niat buruk, tapi dari celah kecil yang dibiarkan terbuka. Aku sadar, godaan itu bukan hanya untuk Rani, tapi juga untukku. Bedanya, aku memilih menutup pintu sebelum terlambat. Beberapa minggu kemudian, aku merasa ada perubahan dalam diriku. Aku lebih tenang, karena aku memilih jalan yang benar. Dan aku juga melihat perubahan besar pada Rani. Ia lebih rajin beribadah, lebih sabar, lebih tulus. Hubungan kami perlahan membaik, meski bekas luka tetap ada. Aku sadar, mungkin luka itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi luka itu bisa menjadi pengingat, bahwa cinta harus dijaga bersama, dan kepercayaan tidak boleh dianggap remeh. Malam itu, aku dan Rani duduk berdua di teras, menatap langit penuh bintang. Rani menggenggam tanganku. "Bang, aku tahu aku sudah salah besar. Tapi aku mau sisa hidupku buat nebus semuanya." Aku menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu,
Ayo kita coba lagi, Ran. Dari awal. Bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai orang yang mau belajar. Rani menangis. Tapi kali ini bukan tangis kesedihan. Tangisnya adalah tangis lega. Karena untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kami berdua akhirnya memilih jalan yang sama. Bukan saling curiga, tapi saling berjuang. Malam itu udara begitu tenang. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari kebun belakang rumah. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Sementara Rani menyiapkan minuman hangat di dapur. Hati kecilku berkata, malam ini adalah saatnya aku membuat keputusan. Aku sudah cukup lama hidup dalam keraguan, di antara luka dan cinta, di antara amarah dan harapan. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Wajahku dan Rani tersenyum lebar, penuh janji dan mimpi. Aku teringat bagaimana dulu kami berjuang bersama dari nol, menabung sedikit demi sedikit untuk membangun rumah kecil ini. Semua kenangan itu bukan hal sepele yang bisa kuabaikan. Tapi aku juga tidak bisa menutup mata terhadap luka yang ditorehkan oleh pengkhianatan, sekecil apapun bentuknya. Rani datang membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di depanku, lalu berkata dengan suara lirih, "Bang, aku tahu abang masih sakit. Aku tahu belum tentu abang bisa sepenuhnya percaya lagi. Tapi malam ini, aku mau bilang satu hal. Aku siap menerima apapun keputusan abang. Kalau abang mau pergi, aku rela. Kalau abang mau bertahan, aku akan habiskan sisa hidupku buat jaga abang. Aku nggak akan ulangi lagi kesalahanku." Aku menatapnya. Air matanya jatuh. Tapi ada ketulusan yang tidak bisa aku abaikan. Ini bukan sekadar janji kosong. Ia benar-benar siap kehilangan, tapi juga siap berjuang. Aku menarik napas panjang. Ran, aku sudah pikir panjang. Aku sudah lihat usahamu. Aku sudah lihat penyesalanmu. Aku bisa pergi kalau mau, tapi aku sadar, aku masih sayang sama kamu. Dan aku nggak mau semua yang kita bangun hancur hanya karena satu kesalahan. Jadi aku pilih bertahan. Tapi, aku berhenti sejenak, memastikan kata-kataku jelas. Tapi kita harus mulai dari nol. Kepercayaan itu seperti gelas yang pecah. Kita bisa rekatkan, tapi retaknya tetap ada. Kita harus hati-hati menjaganya supaya nggak pecah lagi. Kalau sampai terjadi lagi, aku janji aku yang akan pergi tanpa menoleh ke belakang. Rani menutup wajahnya dengan tangan, menangis terseduh. Makasih, Bang. Makasih sudah kasih aku kesempatan. Aku janji, aku akan jaga kepercayaan ini sampai mati. Hari-hari setelah keputusan itu tidak langsung mudah. Masih ada rasa curiga. Masih ada bayangan masa lalu yang sesekali datang. Tapi perbedaan besarnya adalah sekarang kami menghadapinya bersama. Tidak ada lagi rahasia. Rani belajar untuk lebih terbuka. Dan aku belajar untuk lebih sabar. Kami membuat aturan kecil. Tidak ada pesan yang disembunyikan. Tidak ada aktivitas yang ditutup-tutupi. Jika ada masalah, kami bicarakan, meski pahit. Setiap malam, kami berdoa bersama, meminta agar rumah tangga ini diberi kekuatan. Dan perlahan, luka itu mulai mengering. Retaknya masih terlihat, tapi kami belajar melihatnya sebagai pengingat, bukan penghalang. Beberapa bulan kemudian, aku sadar bahwa keputusan untuk bertahan bukan hanya soal cinta pada Rani, tapi juga soal diriku sendiri. Aku memilih bertahan karena aku ingin menjadi orang yang bisa memaafkan, bukan orang yang dikuasai dendam. Aku memilih bertahan karena aku percaya bahwa setiap manusia bisa jatuh, tapi juga bisa bangkit. Rani membuktikan dirinya dengan tindakan nyata. Ia tidak hanya berkata, tapi juga menunjukkan dengan sikap. Dan aku, meski masih menyimpan luka, mulai bisa merasakan kehangatan yang dulu pernah ada. Suatu malam, kami duduk di teras, menatap bintang-bintang. Rani menggenggam tanganku erat. "Bang, makasih sudah kasih aku kesempatan kedua. Aku janji nggak akan sia-siakan ini." Aku tersenyum tipis, menatap langit. "Ran, kesempatan kedua bukan berarti kita lupa yang pertama. Tapi kesempatan kedua memberi kita harapan baru. Semoga kali ini, kita benar-benar bisa menjaganya."
Dan di malam itu, untuk pertama kalinya sejak badai itu datang, aku merasa sedikit damai. Keputusan akhirku jelas. Aku memilih bertahan. Bukan karena aku buta terhadap kesalahan, tapi karena aku masih percaya pada cinta yang bisa diperbaiki. Hidup bukan tentang mencari pasangan yang sempurna, tapi tentang belajar menerima, memaafkan, dan memperbaiki bersama-sama. Dan aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi setidaknya malam itu, aku dan Rani duduk berdampingan dengan keyakinan baru, bahwa meski pernah retak, cinta kami masih layak untuk diperjuangkan.